Oke, baik, kita ketemu lagi di podcast Bincang Inspiratif Narasi Cerita dan Gagasan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada dua orang, eh, satu POPT Pak Kamim dari Kabupaten Lamongan, dan yang satu lagi Pak Hendro, salah satu ketua kelompok tani sukses yang ada di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Selamat datang Pak di podcast Bincang. Siap. Nah, ini kebetulan hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas sekalian, beliau-beliau ini pas ada kunjungan ke Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, kebetulan kami ajak sekalian untuk berbagi pengalaman beliau yang sangat panjang tentang bagaimana menginisiasi pertanian itu, langkah yang tepat, yang benar menuju ke pertanian berkelanjutan. Nah, ini saya pengen mendengar dulu nanti dari Pak Hendro, kemudian nanti bisa ditanggapi dengan Pak Kamim ya, tentang bagaimana sih sebenarnya memulai aktivitas suatu pertanian itu yang bisa dirancang untuk menuju ke pertanian berkelanjutan. Saya lihat di Miru ini kan sudah luar biasa, berjalan sudah sekitar 6-7 tahun. Sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya, produktivitas sudah naik, efisiensi sudah kelihatan. Nah, di sini yang pengen saya dengar supaya yang lain juga bisa mendengar, juga bisa melihat apa sih yang pertama kali dilakukan dulu tuh gimana, Pak Hendro? Ya, terima kasih Pak Samsul. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebanyakan dari petani kita itu kan bertani bukan karena memang bisa bertani, paham bertani atau bercita-cita sebagai petani. Jadi asal bertani saja. Untuk membangun sebuah pertanian berkelanjutan, syarat wajibnya adalah bagaimana petani kita ajak untuk kembali memahami apa itu pertanian. Kembali ke makna dasarnya. Ya. Jadi wajib ada sekolah. Oke. Pertemuan rutin dan sebagainya. Berarti memang metodenya itu sekolah lapang ya? Betul Pak. Sekolah lapang. Nah, ini yang membuat saya penasaran gitu loh. Yang banyak tidak susah dijangkau oleh atau susah dilakukan oleh kelompok tani yang lain itu kan memulainya itu loh. Ini menginisiasinya biasanya jadi alasan mereka kan, Pak, anggarannya dari mana gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa cerita Pak Kamim itu gimana sih awalnya itu dulu menginisiasi, apakah memang ada peran desa atau memang ada peran komponen-komponen lain di desa, ataupun dari mana yang bisa membantu untuk di situ. Kira-kira bagaimana Pak Kamim? Sebetulnya kalau kita cermati di desa itu kan banyak peluang yang bisa kita kerjakan, khususnya dalam membangun pertanian berkelanjutan. Apalagi dengan kebijakan pemerintah bahwa ada kewajiban penggunaan dana desa itu 20%-nya untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, bagaimana kita menginformasikan itu sebagai satu model pemberdayaan yang berkelanjutan adalah dengan bersekolah. Nah, kami sampaikan pada Bapak Kepala Desa di berbagai pihak, memang tidak cukup hanya membangun sarana dan prasarana tanpa membangun SDM. Percuma saja sarana dan prasarananya keren, mewah, tetapi masyarakat secara ekonomi tetap ringkih, tetap pendapatan rendah, dan itu harus dimulai dari penguatan SDM ya. Artinya memang kunci utamanya adalah di SDM. Iya, kunci utama semua kegiatan, terutama kita harus paham bahwa ekonomi pedesaan itu bertumpu pada pertanian. Nah, bagaimana membangunnya ini bukan soal apakah bisa panen apa tidak panen, tapi apakah ada input yang bisa kita efisiensikan. Apakah ada output yang bisa kita optimalkan sehingga pendapatan petani itu bisa meningkat. Nah, gerakannya ini yang saya penasaran Pak Kamim, yang saya ingin dan teman-teman yang lain mungkin pengen ketahui ya. Inisiasi awal tadi loh. Jadi ini kan ada kelompok nih. Ya. Pak Kamim pemandu, petugas di situ. Mengkonekkannya ini gimana? Terus gerakan awalnya itu dimulai dari apa ini? Jadi tadi oke, secara merubah pemikiran dan sebagainya itu kan
metode ya, dan harapannya memang begitu gitu. Cuma inisiasi awalnya nih yang teman-teman yang lain mungkin perlu dibagi nih, supaya nanti gerakan-gerakan seperti ini itu bisa diduplikasi di tempat lain gitu. Ya. Nah, itu gimana? Untuk awal memang kita bergantung pada pemimpin lokal, pasti itu Pak. Pemimpin lokalnya berarti tingkat desa ya, kepala desa ya. Oke. Di bagaimana kita membaca visi, karena setiap kepala desa insya Allah visinya tetap kesejahteraan. Oke. Tetapi bagaimana membaca itu, kadang-kadang kita itu yang terlalu menginisiasi gerakan sosial yang luar biasa Pak. Yang pasti yang pertama ada adalah bullying yang pasti. Mau apa, mau kemana, karena hasilnya tidak bisa bulan depan, tidak bisa tahun depan. Ya kuncinya satu, bagaimana kita bergerak melalui kultur masyarakat setempat. Kulturnya apa, kita masuk lewat situ. Kalau kulturnya kenduri, kita masuk lewat kenduri. Kalau kulturnya melalui Yasinan, kita ya masuk lewat yasinan. Oh, artinya memang tetap menyesuaikan kearifan lokal ya. Iya, Baca iya. itu sebagai satu dinamika yang bisa kita manfaatkan. Dan itu harus kita informasikan dengan benar. Ngapain sih kita masih perlu sekolah? Oke. Ngapain sih kita masih perlu belajar lagi? Sementara bertani sudah sekian puluh tahun mereka lalui dengan klaim sangat profesional. Iya. Nah, tentu kita mulai dari, sebetulnya pertanyaannya sederhana. Apakah petani masih punya masalah? Oke. Apakah petani sudah mendapatkan pendapatan yang layak? Apakah petani sudah ramah dengan lingkungannya? Apakah petani sudah panen sesuai dengan kapasitas atau potensi lahannya? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lontarkan. Kemudian kemana kita harus mengarah? Kemudian apakah di desa itu bagi petani? Kemudian bagi pemerintah desa, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu harus kita sampaikan. Apakah masih ada orang miskin petani itu? Oke, di tingkat desa. Apakah pendapatan petani sudah layak menurut menurut standar hidup kita? Ya. Nah, kemudian apakah desa tidak ingin menginisiasi petani untuk lebih baik lagi? Apakah petani ini bukan kekuatan politik? Lokal. Jadi tentu harus kita kelola isu-isu itu sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk didanai. Oke, berarti memang potensi awal atau potensi suatu desa itu harus dikenali dulu ya. Iya. Artinya memang memulai gerakan sekolah lapang ini harus benar-benar paham nih kebiasaan yang ada di desa itu, norma-norma dan lain sebagainya. Karena pendekatannya nanti sesuai ya, di situ ya. Karena bagaimanapun kita melakukan gerakan sosial yang tentu subjek utamanya adalah manusia-manusia yang berpikir. Orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir tentu harus kita ajak berpikir. Mana nih? Apa nih? Siapa nih? Masalahnya apa nih? Apa yang ingin kita dapatkan ini? Apa yang ini kita capai? Nah, itu kan semua harus kita sepakati bersama. Berarti untuk gerakan awal itu dimulai berapa orang, Pak Endro? Awal kita semua anggota 120 coba kita kerahkan. 120 ya? Memang persoalan pendanaan besar waktu itu ya. Dan seiringnya dalam waktu kita akan ketemu mana yang berada terseleksi dengan sendirinya ya. Dan mana yang berada di zona perubahan. Nah, susahnya itu yang di zona nyaman hari ini masih mengajak face to face. Oh iya, artinya masih ada pertentangan. Ya wajar lah ya, namanya dalam satu komunitas kan pasti ya. Artinya ini sudah berjalan berapa lama? 4 tahun ya. Berarti start mulai 2021 ya. Artinya 2021 itu start mulai gerakan sosial berupa sekolah lapang ini. Itu berangkat dari apa dulu Pak dulu? Apa karena gagal panen atau memang karena keinginan pribadi atau keinginan komunitas itu? Evaluasinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya petani itu hanya sekedar tukar uang. Jadi tukar uang itu gimana maksudnya? Produktivitasnya itu tidak seimbang dengan pembiayaan. Oh, modal yang dikeluarkan itu dengan yang didapat sama, bahkan cenderung rugi. Karena SDM-nya, ya mohon maaf, SDM-nya belum terlatih menjadi petani.
Oke. Jadi beberapa saudara kita itu ada yang kebetulan sudah ada lahan, tinggal bertani. Ada yang di perantauan gagal pulang, ada laporan perusahaan cuma bertani apa aja. Terpaksa jadinya. Nah, Oke. tapi dengan adanya SL hari ini, ya kita insya Allah sedikit banyak SDM-nya mulai muncul. Mulai kelihatan, Ya. mulai terasah ya 4 Bertani tahun ini dengan- ya. Dengan analisa, dengan pemikiran, tidak mudah terseret tren, Ya, tidak mudah terseret promosi. Yang aneh-aneh lah, Ya, yang aneh-aneh lah, perusahaan pestisida dan sebagainya begitu ya. Betul. Nah itu kira-kira yang didanai desa tadi itu dari 4 tahun itu sampai berapa lama, Pak? Atau 4 tahun itu selalu dibiayai oleh dana desa? Kontrak politik saya 6 tahun. Oh, berarti memang ada kesepakatan di awal dengan Kades gitu ya, kalau beliau terpilih kegiatan ini harus disupport gitu ya. RPJMDes. Wah, itu menjadi bagus banget. Nah, artinya hal-hal seperti ini yang mungkin nanti bisa dibagikan ya melalui podcast ini nanti ke teman-teman yang lain, kelompok tani yang lain yang sebenarnya saya lihat tuh begini Pak Kamim, Pak Endro. Di tempat lain tuh ada keinginan untuk seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini gitu loh. Cuma itu tadi mentoknya itu kadesnya nggak support. Nanti kadesnya support, pendampingnya yang petugasnya yang nggak ini. Ya, oleh karena itu memang petugas lapang, pendamping itu harus punya konsep. Oke. Mau dibuat apa ini, mau kemana ini, kita itu harus punya konsep yang matang. Sehingga ketika kita sajikan pada Pak Kepala Desa, itu betul-betul beliau kemudian merespon positif dan mau mendanai. Sebagai gambaran sederhana saja, kalau pertanian itu menjadi satu tulang punggung pedesaan adalah bahwa bila satu desa itu mempunyai lahan 200 hektar, bisa panen 2 kali, potensi panennya 2 kali berarti 400 hektar. Ya. Kalau produktif rata-rata itu masih 5 ton, 5 ton lah. berarti baru 2000 ton per tahun. per tahun. Nah, kalau bisa ditingkatkan menjadi misalkan 7 ton, berarti menjadi 7 kali 4 ya 7 kali 4 2.800. 2.800. Ton. Ada peningkatan 800 ton. Apa itu bukan kekuatan ekonomi? Kekuatan ekonomi yang sangat layak untuk didanai. Nah, 800 ton itu senilai kalau kita bicara rupiahnya itu kali 6.000 saja. 8 kali 6 itu sama dengan 5,4 miliar. Wow, luar Kalau biasa. didanai 30, 50 sampai 100 juta pun Nggak masalah. sangat Nggak masalah jadinya. banget. Artinya Dan kecil ya. itu kemudian dengan meningkatnya kualitas SDM petani itu perbanyakan berkelanjutan, kekuatan ekonominya akan berkelanjutan dan akan ada peluang untuk terus meningkat. Itu terjadi ya sekarang di Miru ya. Artinya kemarin saya senang sekali ketika mendengar hasil panen kemarin itu Pak. Yang alhamdulillah sudah kisaran 8 sampai 10 ton ya. Dengan HPP yang sangat rendah, Ya, efisien banget. Jadi produktivitas naik, biaya produksi turun. ya, Nah ini secara logika kan aneh bagi petani yang konvensional ya. ya. Tapi kalau petani yang memang sudah terbiasa ikut sekolah lapang, ya itu kan termasuk tujuan kita gitu ya. Nah itu dengan dampak yang sudah dilakukan seperti itu secara ekonomi hidup nggak Miru kemarin itu? Secara ekonomi masyarakat kita insya Allah hidup. Tapi hari ini konsepnya adalah saving. Oh, sisi ya, artinya memang harus benar-benar bisa menghemat ya. Ya. Tapi kan secara keuntungan sudah berlipat kemarin Pak ya. Dan semua tanggungan insya Allah dilunasi sama petani. Alhamdulillah. Kalau jujurnya mungkin BI checkingnya di BRI itu sedikit berkurang. Artinya petugas BRI sudah mulai jarang wirawiri ya di situ ya. Ini Mas Samsul, jadi memang ada hal yang mendasar yang tidak tercermati. Kita sering abai dengan sumber daya lokal, Oke. sehingga meningkatkan biaya usaha tani. Ya. Kalau kita tahu apa sumber daya lokal, apa yang dimiliki sumber daya apa yang dimiliki oleh petani, tentu kemudian itu menjadi kekuatan ekonomi. Ya. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Endro, pemanfaatan sumber daya lokal di kelompok sumber makmur itu apa aja gitu loh. Karena pada saat saya kemarin ke sana kan, saya diajak ke pasar tuh. Di pasar ada rumah kompos di tengah pasar. Nah itu coba diceritakan Pak, supaya bisa diimplementasikan di tempat lain gitu. Coba. Sederhananya
kalau hari ini kita harus beli kompos Pak ya, Iya. 1 kilo 2.000. Kita cukup memanfaatkan yang namanya eceng gondok yang selama ini dianggap gulma mengganggu perairan. Oke. Kita mix dengan kopi kambing Oke. yang selama ini dianggap mengganggu lingkungan. Mm-mm. Itu per kilo 300 rupiah Pak. Ketemunya dari 2000 ya, Di. Berarti hemat 1650. Oke, prosesnya? Prosesnya mudah sekali, dicacah, difermentasi, 1 bulan bisa diaplikasi. Nah, dan bisa disusul setiap saat. Dan sumber daya lokalnya Tersedia. tumbuh Tersedia. terus karena ya? eceng gondok itu kan tumbuh. Tunggu terus ya. Belum lagi kalau kita bicara sumber daya lokal yang paling berharga itu adalah jerami. Ah, itu mungkin. Coba Jerami Pak yang diceritakan, selama Pak. ini dibakar atau terbawa keluar oleh pihak Peternak, ya. ya. Ini kan menjadi problem. Di situ kayaknya muncul peraturan desa, Pak ya. Sudah. Ah, itu coba diceritakan gimana, Pak, peraturan desanya itu. Peraturan desa memang hari ini melarang pembakaran Pak, Hmm. dan melarang untuk dibawa keluar. Dibawa keluar artinya untuk makan ternak. Karena selain di wilayah lokal. Selain wilayah Desa Miru. Ya. Artinya orang-orang yang dari luar kota, misalkan di sana kan bukan dari Lamongan yang ngambil Ya. jerami ya. Kalau itu kita hitung, kita rupiahkan, Ah. itu luar biasa besar. Kita bicara tadi 200 hektar. 200 hektar itu berarti menghasilkan jerami lebih kurang sekitar 2.800 ton. Wow. Oh, Iya. berarti 1 hektar 1 ton ya? Oh, 12 ton. 12 ton. 12 ton setara kompos. 12 ton Oke. setara kompos kali 400 itu sama dengan berapa ya? 4.800. 480 Iya, 480 ribu ton. 480 ton itu kalau kita nilai 1.000 rupiah aja berarti 480 juta. hilang Nilai dari Jerami jerami padi yang selama itu yang selama ini dibakar. terabaikan dan dibuang dan dibakar. Wow. Nah, belum lagi itu kalau kita bicara kita mencari sumber daya bahan organik dari mana sebanyak itu? Iya. 400.000 ton itu dari mana kita dapatnya? Itu gratis loh, Pak ya. Iya, gratis. Tinggal memanfaatkan. Tinggal memanfaatkan aja dan itu sudah tersedia di lapangan, tidak perlu ongkos transportasi, tidak perlu ongkos nyebar-nyebar. Itu kan bisa termanfaatkan Iya, sehingga iya. tanah kita terbangun. Ada pertentangan nggak di awal ketika peraturan itu dibuat? Pasti kan peternak sapi pada protes nih, pasti nih. Bukan, kalau Gimana? peternak sapi di sana mungkin kecil ya, tapi pertentangannya tentu pertama kali dengan yang traktor, operator traktornya. Oh. Ini susah ini. Pada saat dia ngolah pekerjaan, tanah. Iya, betul. Oh, Tapi oke. seiring dengan waktu Terbiasa kemudian juga. bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi kekuatan yang bisa kita daya gunakan. Artinya memang di Miru ini itu sudah 4 tahun ini jerami setiap kali panen selalu masuk ya kembali ya. Iya, Sebagian besar ya. meskipun juga tidak menutup adanya petani-petani yang belum paham itu masih bakar. Tetapi Oke. setidaknya Tapi sebagian besar nah, itu seperti sudah itu kan. paham. Itu menjadikan keadaan tanah menjadi semakin baik, Ya. terbangun kesuburan alaminya sehingga dampaknya penggunaan pupuk kimia turun drastis dalam 4 tahun itu bisa turun 50% kebutuhan pupuk kimianya. Kebutuhan Dari awal dosis dulu, Pak? awal itu 7 sampai 8 kuintal per hektar. Oke. Sekarang pada kisaran 350 sampai 400 kilo saja Per hektar. Udah separuh ya? Separuh ya, Dan 4 itu tahun ya? tidak menurunkan Produktivitas. Malah meningkatkan. produktivitas. Efisiensinya Karena tanahnya dapat. sehat, Hmm. kemudian tanamannya tumbuh sehat sehingga terjadinya serangan OPT semakin bisa ditekan. Wah, menarik sekali ini. Sehingga konsumsi atau penggunaan pestisida kimia juga bisa sangat turun, bahkan sekarang sudah banyak petani yang nol Non. pestisida kimia. Udah nggak Nah, nyemprot sama sekali ya? Iya, sama sekali. Ini kan keuntungannya luar biasa. Keuntungan Ekologinya. ekonomi juga iya, keuntungan lingkungan Lingkungan juga iya, dapat. keuntungan keamanan pangan juga iya, Residu ya. keuntungan kesehatan juga iya. Wah. Semuanya dapat kita itu. Artinya gerakan ini, gerakan apa namanya, perubahan sosial dimulai dari sekolah lapang ini dampaknya kemana-mana ya? Iya, betul. Dampaknya kemana-mana. Saya mikir awalnya hanya terbatas pada peningkatan produktivitas dan efisiensi aja. Iya. Tanpa terasa ternyata keamanan produk makanan ya. Iya.
Jadi residu dan lain sebagainya juga menyentuh ke sana ya. Ya, belum lagi kalau kita bicara pemanfaatan sumber daya lokal itu meningkatkan mengurangi ketergantungan petani. Oke. Iya, ketergantungan petani dari 800 kilo pupuk kimia menjadi 300 sampai 400 kilo. Itu kan separuhnya ketergantungan Ya. bisa dikurangi. Ya. Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia bisa Tekan. direduksi sampai serendah-rendahnya. Itu kan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dan dampaknya tentu ini bicara satu desa saja 200 hektar itu sudah sedemikian hebat, apalagi kalau kita bicara skala kecamatan, skala kabupaten. Berapa misalkan Lamongan itu katakanlah kalau misalkan luas panen Lamongan itu ada 150.000 hektar Kabupaten. ya kabupaten. Oke. Kalau itu bisa dikurangi penggunaan pupuk kimia seperti di Miru, Ya, separuh ya. penggunaan Separuh ya. 400 kilo kali 150.000 hektar itu sama dengan 4 kali 150 berarti ada 600 ribu. 600 Kintal. 600.000 ton. Ya, 600. Ya, 600.000 ton ton yang bisa dihemat. dihemat. Luar biasa ya. Itu kalau dirupiahkan Iya, kalau berapa, Pak? Ya hitungin dewe ya, Pak. Dan ini akhirnya apa? Luar biasa. Menghemat subsidi negara. Oh ya, karena itu kan pupuk subsidi. Iya. Akhirnya Iya. kan petani tidak Bisa lagi- menyumbang, ya itu bisa meringankan beban negara. Wah, ini sebenarnya kalau dilihat Pak Presiden yang baru bisa menarik ini. Iya, Artinya karena konsisten perubahannya itu. Ah. Dari misalkan produktivitas pada kisaran 5 sampai 7 ton menjadi 7 sampai 10 ton. Dari penggunaan pupuk kimia 8 kuintal turun Jadi menjadi 4 kuintal. 400 kilo atau 4 kuintal. Penggunaan pestisida kimia dari awalnya itu habis senilai rupiah 2,5 juta sampai 3 juta per hektar, sekarang menjadi berkurang. Nah, kalau kita ini bisa lakukan semuanya nih dalam satu kabupaten 150.000 hektar Sempat kali gitu ya. penghematan 2 juta saja per hektar. ya per hektar. Wow, Berapa? Ada 300 miliar yang bisa dihemat. luar biasa. Bukan ini fresh money yang bisa dibelanjakan Untuk kepentingan lain. kita kepentingan lain dan di Lamongan saja, tidak perlu kemana-mana. Itu baru Uang itu kalau kabupaten belanja ya. pestisida itu kan larinya kemana? Ya, ke luar negeri semua. Nah itu kan menggerus Produsennya kan di kekuatan sana. devisa kita. Iya. Nah ini kan harus menjadi sesuatu yang kita cermati bersama-sama. Ini yang Penguatan pemberdayaan masyarakat itu dampaknya luar biasa. betul. Maksudnya mestinya program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian gitu ya. Itu diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu ya. Bukan yang sekedar seremonial ngasih alat dan sebagainya, setelah itu nggak dipakai karatan gitu kan, banyaknya seperti itu kan ya. Dan belum lagi kemudian petani juga mampu semakin mandiri. Nah, Itu bisa membuat pupuk organik sendiri, bisa Saprodinya buat sendiri. membuat POC sendiri, Ya. bisa membuat pupuk hayati sendiri, bisa membuat agen pengendali hayati sendiri. Kalau itu di pasaran itu harganya antara 50 sampai 200.000 per liter sampai per Oh iya. kilogram. Ah. Misalkan kita bicara merek A per 50 gram itu harganya sudah 50.000. Ya. Kalau 1 kilo berarti kali 20 1 juta. 1 juta ya. 1 juta 1 kilo. Sementara ongkos produksinya yang dibuat oleh petani sendiri Murah nggak banget. sampai 100.000. Lah ya itu Ya makanya. itu kan berarti petani Ada bisa margin yang punya sangat kemampuan. besar ya. Nah, kalau selama ini banyak orang bilang bahwa petani tidak bisa apa-apa. Lu petani bisa apa-apa kok. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Iya. Bahkan sekarang sudah mandiri benih. Benih nggak perlu beli-beli lagi. Loh, ini nggak beli benih. Nggak beli. Oh, Iya, gimana? iya. Gimana Di- itu? ditangkarkan sendiri. Kita masuk ke Iya. lahan, kita Seleksi. dari seleksi ratu-ratunya itu, Pak. Oke. Terus kita kita simpan, kalau mau ditanam ya kita rendam dengan BBM. Oh, jadi teknik pemuliaannya itu memilih Sederhana banget. sederhana banget ya. Sederhana. Jadi itu diambil dulu, Iya. disimpan, Nah,
terus nanti direndam pakai air Ya. garam dulu. Itu induan awalnya apa berarti? Ya tetap saja ada Tetap varietas saja. yang sudah ditanam Sudah ditanam. itu dimurnikan Oh. lagi. Lokal, jenis lokal Iya, ini. jenis lokal. Tapi 4 Jenis bulan ya? varietas apapun itu bisa ditingkat dipelihara kemurniannya oleh petani. Kan pada dasarnya setiap petani itu penghasil biji. Iya 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 Nah, iya iya. status biji itu bisa ditingkatkan menjadi benih kalau dilakukan Seleksi ya, iya kemurnian. kemurniannya. Itu memang Hanya bidangnya itu saja, kan, seperti itu. bidangnya teman-teman pemuliaan itu. Kalau Iya. kalau saya nggak begitu paham malah begitu. Cuma menarik ketika di sana mandiri benih, pupuk sudah produksi sendiri, Iya. agen pengendali hayati produksi sendiri. Iya. Ada apalagi kemarin tuh pestisida juga nabati bisa, terus biofresh, apalagi itu organik cair, asam humat, asam Iya. amino, Iya. banyak banget ya. Iya. Artinya keterampilan itu dimiliki oleh petani dari hasil sekolah lapangan. Iya, betul. Wah ini. Jadi kalau selama ini petani dicitrakan sebagai kelompok masyarakat yang tidak Kelas bisa bawah. apa-apa, Ah. harus disediakan apa-apanya. Ternyata setelah sekolah petani bisa apa-apa dan tidak perlu disediakan apa-apa lagi. iya. Dan ini kan kekuatan untuk negara kita sebetulnya. Kalau kita bisa membangun itu sebagai satu budaya baru dalam pertanian kita, Oh, tanda bagus kutip, banget. berarti kan Indonesia itu nggak kekurangan. Swasembada bener ini Pak. Oh iya. Pasti tanpa harus nambah Saya lahan dalam ya. waktu 4 tahun produksi awalnya 5 sampai 7 ton bisa meningkat jadi 7 sampai 10 ton 10 ton per hektar. Hanya butuh waktu 4 tahun. 4 tahun ya. Dan Berarti itu inputnya berkurang menurun. drastis. Pestisida kimia bisa 0, pupuk kimianya turun 50%. 50%. Tapi outputnya Menaik produktivitasnya 30-40%. Jadi 30 sampai 40%, bahkan Nah, ini. sampai 100%. Wow, Ini ini kalau itu bisa direplikasi di semua pertanian kita. Jawa Timur aja lah kita Iya, ya. Kita iya. bicara Jawa Timur aja dulu ya. Kita Artinya usah. nggak perlu buka lahan di Merauke. Itu saya tidak tahu ya itu. Enggak, artinya memang tidak perlu apa ya. Sekarang ini kan untuk menyelesaikan masalah itu kan dengan mendatangkan masalah baru. Iya. Monokultur gitu kan, perubahan ekosistem dari yang semula begitu habitatnya hilang dan sebagainya. Tadi yang banyak disampaikan tuh oleh Iya. profesor-profesor yang hadir pada saat pertemuan. Paling memprihatinkan itu adalah bahwa kita itu mengabaikan sumber daya lokal kita. Ya. Kita tahu bahwa setiap petani itu produsen bahan organik, ya kan? Iya, jerami Setiap itulah ya. petani itu adalah produsen bahan organik, baik itu yang petani jagung, petani padi, petani Apapun. sayur. Masa sih kita tanam kentang Yang diambil pohonnya semua. dibawa pulang kan enggak kan? Daunnya ditinggal. Nah, Tapi jadi ditinggal. bahan organik itu bagaimana kita mengedukasi petani agar bisa memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya lokal bahan organik itu menjadi satu bahan baru yang lebih punya nilai. Ya. Nah, itu kan sebenarnya. Ya. Apakah itu tidak bisa dilakukan oleh petani? Bisa banget. Nyatanya bisa ini. Nyatanya Kan bisa. gitu ya. Bahkan kalau kita bicara pembiakan agen hayati itu kan kita bekerja dengan mikroba. Ranahnya lab juga. Iya, Dulu. hanya perguruan tinggi lah yang meneliti. Apa bisa petani membiarkan agen hayati atau membiarkan mikroba? Nyatanya bisa. Ya itu makanya. Dan kalau kita bicara harga, sekali lagi kalau kita bicara harga, kita beli beverian misalkan di pasaran 40 sampai 50 ribu per liter. Petani bisa membuat dengan harga 2.000 liter saja per 2.000 rupiah ya? Iya, Per liter ya? produksinya. Itu. Oke. Dan itu bisa disiapkan oleh petani setiap saat tanpa bergantung kapan pasokan dari luar. Ya. Ini kan Menarik. membangunnya ini yang Menarik. Kelembagaannya juga bagus nih Ya. saya lihat nih di situ. itu semua itu harus didukung dengan pembangunan kelembagaan petani. Nah, Kuncinya di situ. kuncinya di situ. Kalau kelembagaannya tidak terbangun, nggak akan ada perubahan apa-apa. Nah, saya lihat tuh begini, Pak Hendro ya. Yang saya melihat tadi kan sudah saya baru dengar kalau yang mandiri benih ya, kalau agen hayati, pupuk, kompos dan sebagainya memang sudah mandiri di situ ya. Artinya memang untuk kebutuhan kelompok Iya. di kelompok tani sumber makmur 1 Miru ini memang sudah bisa memproduksi atau mencukupi kebutuhan kelompoknya gitu ya. Yang menarik bagi saya dan teman-teman yang perlu diketahui nih ya, teman-teman yang lain gitu ya. Setiap kali mau menjelang musim tanam yang saya lihat di situ, itu kan Pak Hendro udah punya database ya, masing-masing petani itu luasannya berapa gitu ya, terus butuh benih berapa, butuh pupuk berapa, komposnya berapa gitu ya.
agen hayatinya apa saja, itu langsung disiapkan, diantar ke rumah masing-masing gitu Pak? Sementara ini yang masih ambil ke lab Oh, karena ada semacam seremonial. oh jadi masih datang. Oh, oke. Berbincang. Tapi sudah dibagi ya per orang gitu ya? Tinggal Siap. bawa pulang. Wah Untuk ini, satu musim. untuk satu musim Mbak? Satu musim, iya. Itu bayarnya nanti Bayarnya nanti ketika panen? itu ada kas 140.000 per hektar. Itu yang kita kelola Oke. buat POC untuk membiayai pertemuan dan sebagainya. Oh jadi yang tadi dikasih itu nanti hanya mengganti 140.000 rupiah per Semua pelayanan Oh. itu 140. Semua Murah ya? pelayanan loh Mas, bukan hanya agen hayati, bukan hanya POC. sak kompos-komposnya itu sama benih-benihnya itu Pokoknya bukan semuanya. Ah. Kalau benih sudah masuk di situ. Mandiri. Mandiri sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri ya. Petani sudah terampil menyediakan Benih sendiri. Oh ada yang udah nggak tergantung sama luar ya? Enggak perlu. Hanya 140.000 tadi Pak? Iya. Wow. Jadi itu kalau kita bicara misalkan Pupuknya diantar ke rumah? Pupuk kimianya itu ya Oh iya 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 iya. sambil survei siapa yang habis, siapa yang masih. Dan insya Allah untuk 2 musim cukup. Satu kali diantar itu untuk 2 musim karena saking hematnya gitu. Kemarin kan sudah dikirim lagi Pak untuk Ya. musim depan. Heeh. Itu sudah dikirim sekarang. Di rumahnya petani itu untuk 2 musim masih cukup. Berarti nggak kepake dong? Karena memang kalau dikeluarkan juga bermasalah. iya itu. Itu Jadi semua- hampir semua petani niru itu surplus pupuk. Yang subsidi itu? Iya, Wow. berlebihan. Artinya nggak Karena kepake. kebutuhan realnya di lapangan sudah berkurang. Artinya kesadaran mereka sudah sangat Iya. tinggi ya. Dan untuk- meskipun pupuk itu banyak mereka miliki, mereka juga tidak tebarkan semuanya. Kenapa? Karena itu meningkatkan risiko. Oke, resiko. Dan kalau kita mencermati semua proses yang sudah berjalan, kelihatannya kita tidak punya pilihan untuk meningkatkan produktivitas lahan kita itu dengan pupuk kimia. Oke. Karena kalau kita meningkatkan penggunaan pupuk kimia, malah menambahkan masalah baru. Rumah penyakit. Contohnya begini, kalau kita mau meningkatkan produktivitas dari 5 ton menjadi 7 ton, kita tingkatkan pupuk kimianya, Bukan malah naik. bukan malah naik, karena malah nggak panen. Itu yang terjadi sebelum Pak Hendro ikut sekolah ya. Iya. Tapi Jual motor jadi kalau kita mengangkat sumber daya lokal, jerami kita kembalikan, kita tambahkan POC, syukur kita tambahkan pupuk organik, Oke. pasti meningkat. Iya. Pasti meningkat itu produktivitasnya. Oleh karena itu, bukan satu-satunya sih, tapi cara yang paling berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas lahan kita, dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita adalah dengan membangun kembali kesuburan alami lahan kita. Ya. Dan itu harus dimulai dari edukasi petani. Ya. Petani harus menjadi peneliti sendiri. Betul. Karena kalau petani menjadi peneliti, maka hasil penelitiannya itu segera bisa ditindaklanjuti. Iya. Betul. Karena sering-sering ke lapangan sama petani Pak ya. Iya. Cuma tadi Pak Hendro cerita sekarang bertaninya lebih asik. Biasa. Lebih asik, saya lebih santai Pak sekarang. Jadi bisa disambi yang lain gitu kan. Berbeda dengan petani sayur Pak, horti Pak. Iya. Nggak pulang-pulang Pak mereka di sawah Pak. Dan mau tidur pun masih mikirkan tanamannya. Jadi mereka pulang dari sawah tuh khawatir Pak. Iya. Jangan-jangan kena penyakit nih. Nah itu kan kehidupannya berarti nggak bahagia. Nggak bahagia. Iya nggak bahagia. Jadi seolah-olah terancam dengan keberadaan OPT gitu. Iya. Nah itu. Kalau Pak Hendro sekarang sudah beda banget ya. Iya. Makanya kalau mau menjadi petani yang bahagia, bertanilah menjadi petani PHT. Iya. Ya, Itu kunci itu. Masuknya ke kelembagaan. Iya. Semua aspek ya. Iya. Kita sudah ada bingung nanti Iya. tadi kita tenggelam nggak sudah ada yang nangani. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana itu? Sistemnya Oh, kelembagaannya. Makanya dibangun. Iya. Kiriman air lokasi tertentu itu nanti diidentifikasi tenggelam sudah ditangani sama Ya itu ya. Kelembagaannya terbangun. kita sebagai anggota tinggal membantu saja. Iya. Iya. Ya sekali lagi bahwa karena petani itu menyangkut banyak orang, maka harus diorganisir. Ya. Kalau tidak diorganisir, paling nanti juga mereka akan Bertengkar sendiri ya akhirnya. Iya, dan karena masalahnya tidak pernah terselesaikan. Tapi kalau diorganisir, mereka bisa guyup rukun, tidak bertengkar dan masalahnya selesai. ya itu makanya. Jadi memang pastinya tantangannya berat di awal. Mengorganisir juga tidak mudah. Tentu kita tidak boleh berhenti energi itu saja. Betul. Kita harus terus membangun
kedaulatan dan kemandirian petani. Harus mandiri jadi Harus petani, mandiri. harus Iya. berdaulat. Dari Berarti hulu sampai hilir harus bisa tidak tergantung. ditangani oleh petani, dari urusan persiapan tanam, perawatan tanam, panen, sampai menjual hasil panennya. Petani harus bisa sendiri itu nanti. Dan itu kuncinya adalah di penguatan kelembagaan. Kelembagaan. Oke. Dan itu dirasakan sekarang ya Pak Endro ya. Iya Pak, sebelum lembaga kita kuat ya, menurut saya Bu, isinya ya was. Khawatir aja ya. Iya, dan pasti keuangan lembaga juga atur karena banyak kan target. Kelompoknya ini. Oh. Karena nandur pari tubuhnya suka teki. Itu yang paling tahu. Didi Kempot. Bukan. Siapa? Via Valen. Menarik sekali. Jadi artinya gerakan massal gerakan pengorganisiran perubahan pola pikir yang dilakukan Bapak Ibu teman-teman di Desa Miru ini memang mengarah ke hal yang beneran. Itu bagi saya itu saya optimis banget Pak kalau ini konsisten terus dilakukan ya, maka yang dimaksud dengan pertahanan berkelanjutan itu akan tercapai gitu. Perkara waktunya nanti tinggal kita lihat gitu ya. Artinya dengan konsistensi yang Bapak Ibu lakukan kelompok tani itu, kalau memang itu terus dilakukan, ini aja 4 tahun udah berkurang 50%. Ya oke, anggap 4 tahun lagi 0 tuh. Dan saya pikir Ukurnya ini, gitu ya. Amin. saya pikir ini di teman-teman di Minus sudah on the track. Ya. Karena ciri pertanian berkelanjutan itu beberapa diantaranya adalah yang pertama, petani harus utuh. Ya, Kalau nggak untung nggak akan menarik dia, betul. Selesai, nggak usah bertani lagi kan Iya, nggak iya, untung. iya, iya. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanian berkelanjutan produktivitasnya harus tinggi. Stabil. Iya, meningkat bahkan. Iya. Sampai pada titik optimalnya. Ya. Dan itu sudah tercapai di ini. Produktivitasnya tinggi di atas rata-rata. Rata-rata nasional 5,7 kalau tidak salah. Iya, Tapi iya, iya. di Miru sudah ada yang 10. Kan Pak Indro sendiri sudah 10,5 ton. Wah. Nah, itu. Makanya motornya baru kemarin. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya lokal sebagai modal petani yang paling Nggak perlu datangnya dari luar nih. nggak perlu modal dari luar ini, nggak perlu banyak beli nih. Potensi Sehingga lokal. efisiensinya sangat tinggi. Wah ini. Jadi efisiensinya tinggi. Iya, Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kelestarian lingkungan. Ya. Lingkungan itu sebagai pendukung utama produktivitas. Itu kalau bisa kita lestarikan, maka produktivitas tidak akan terganggu. Risiko berarti bisa kita minimalisir dan alam mendukung penuh usaha-usaha. Ya, karena layanan ya. Kita sudah mulai ketemu lele lokal. Oh iya. Di Alhamdulillah. daerah Beran ada kunang-kunang lagi. Iya. Wah, ini susah Pak. Kunang-kunang itu susah loh. Susah kunang-kunang itu. Susah. Dan kalau kita lihat lagi kelimpahan capung jarum itu luar biasa. Di Miru ini ya. Mulai banyak lagi ya. Iya. Luar biasa. Itu bisa mengendalikan, kalau kita hitung tadi ada valuasi ya. Evaluasi ya. Nah, Nah, evaluasi. nilai ekonomi. Iya, Nilai ekonomi. dari capung jarum itu saya tidak bisa menghitungnya. Karena dia musuh alami kan. Nah itu Iya. Pak. Anggang-anggang nanti mulai muncul juga itu. Yang ada di sudah ada ya. Sudah. Wah. Jadi Ini memang tidak sebanyak tapi Iya. sebanyak capung, tapi capung ini perannya bisa kita rasakan pada saat musim tanam pertama dahulu, MT1 itu menjelang berbunga itu ditemukan populasi kelompok telur penggerek batang per meter persegi itu 9 kelompok rumpun. Wow. Kelompok telur. Iya. Ini kalau berhasil menelah semuanya pasti Uso ya, tinggi karena banget. ambang kendalinya cuma 0,3 kelompok telur per meter Per meter persegi. Nah ini ada 9. Ada berapa kali lipat? 2700% Kali lipat. dari Iya, iya, iya. ambang kendali. Dan Wah. itu tanamannya selamat. Tidak ada yang busuk dan tidak perlu kontrol pestisidnya. Ya karena ada musuh alaminya ya. Mungkin juga nggak kelihatan parasitoidnya Pak Endro. Iya. Trikogramanya nggak kelihatan tuh ya. Bisa jadi itu juga banyak di situ kan. Jadi populasi ngangat penggerek batang yang 9 ekor per meter persegi ini kan dahsyat sekali. Iya, 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 iya. Dan itu kemarin kemarin yang menarik juga ini teman-teman yang lain ya. Di Miru itu untuk musim tanam sudah bisa memprediksi periode terbang keper ya
apa imago dari apa namanya imago dari penggerak batang nih. Betul. Itu gimana ngitungnya itu? Jadi Paham. Gimana itu memprediksinya gimana itu? melalui proses observasi yang panjang. Jadi kita meminta bantuan light trap Oh, untuk mengetahui monitoringnya tren pakai perkembangan, situ tren, ya. tren penerbangan Ngengat ngengat penggerak batang. dan setelah kita lakukan selama bermusim-musim akhirnya ketemu ternyata siklus penerbangan penggerak batang itu setiap 41 hari sekali. Oke. Oke. Nah dengan begitu bisa kita hitung kalau begitu kita harus menghindari fase kritis tanaman padi dari serangan beluk itu agar tidak bersamaan dengan Periode terbang. Nah itu periode terbang. Oh, jadi saya sampai ke situ ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, misalkan kita bisa menghindari fase kritis. Kapan fase kritis tanaman itu? Pada saat bunting menjelang berbunga itu kan. Ya, ya. Bersamaan Ada. dengan penerbangan kaper, kemudian kapernya bertelur, pasti nanti keluarnya akan putih. Oh iya, belum jadinya. Akan jadi Kalau di vegetatif, kalau di awal mungkin di pembibitan ya. tanaman kita jangan sampai berumur antara 40 sampai 60 hari. Oh berarti itu dihitung awal banget ya. Iya. Jadi nanti kalau saya nanam tanggal sekian, prediksi buntingnya. Betul, tanggal sekian. Oh. Nah ini seperti ini sekarang ini mulai tanggal 13 November sampai perkiraan nanti tanggal 28 November itu jadi penerbangan. Berarti jangan tanam dulu. Penerbangan berikutnya lagi akan terjadi sekitar tanggal 14 Desember sampai tanggal 31 Januari ya. Oh 31. Oh 14 sampai 31 ya. Bagaimana kita Bisa menghitung. menentukan kalender tanam tidak bersama dengan tanggal-tanggal tersebut tanaman berada pada fase kritis. Ya. Itu yang luar biasa itu, Pak Hendro. Tidak semua kelompok bisa menghitung seperti itu. Tapi kan itu kan tetap kearifan lokal ya. Dan itu di Lamongan, ke tempat lain mungkin siklusnya bisa beda gitu ya. Kalau kita komparasi datanya dengan tempat-tempat lain itu relatif sama. Oh gitu. Untuk Pantura terutama. Pantura ya. Dengan Artinya bisa ya nggak jauh-jauh beda lah Iya. ininya ya, masa-masa penerbangannya ya. Nah. Wah ini menarik sekali nih teman-teman, kita ngobrol panjang lebar, nggak kerasa ini sudah lebih dari 30 menit ini kita ngobrol. Dan mungkin berikutnya pesan-pesan mungkin Pak Hendro dulu, nanti mungkin Pak Kamim ya, untuk teman-teman kelompok tani yang lain yang ingin juga memulai gitu ya, memulai bertani yang bener lah gitu ya, menuju ke satu pertanian yang berkelanjutan seperti halnya di Miru. Kira-kira apa ini Pak Hendro pesan-pesannya? Untuk teman-teman kelompok tani yang lain, jangan pernah puas dengan kondisi yang ada. Karena kita dihadiahi potensi oleh Tuhan itu untuk mencapai titik yang sangat tinggi. Yang kedua, jangan tergantung pada siapapun. Oke. Semakin tergantung kita akan semakin tertinggal. Iya. Mungkin itu Pak. Oke. Saya. Menarik sekali ini. Jadi jangan mudah puas atau jangan puas dengan kondisi yang ada sekarang, dan jangan pernah tergantung sama orang lain. Karena kalau tergantung sama orang lain, di embargo selesai Pak itu. Menarik. Kalau Pak Kamim monggo pesan-pesannya untuk selain untuk kelompok, Pak Kamim mungkin untuk petugas Pak karena ini. sudah dikenalkan sebagai POPT, maka pesan saya untuk teman-teman Poktan ya teruslah belajar. Belajar dari alam, pelajari semuanya sampai ketemu harmonisasi Ya. antara kepentingan petani dengan siklus yang ada di alam. Bagi teman-teman POPT, jangan jemu-jemu mendampingi petani. Jadilah teman petani yang berkelanjutan, yang tidak bosan, yang tidak perlu membatasi waktu. Karena sampai teman-teman petani masih enjoy dengan kita, ya kita dampingi. Ya, Kita ya. bukan atasan petani, bukan pemilik petani. Kita adalah Pelayan petani. pelayan petani. Ya. Karena pada dasarnya petani itu bukan bawahan siapa-siapa, Ya, juga ya. bukan milik siapa-siapa.
Ya. Oleh karena itu kita ini sama, satu tim dengan petani itu. POPT dan petugas pertanian yang lain bersama petani itu satu tim produksi. Tim produksi ya. Iya. Ya. Untuk apa? Untuk memperkuat Indonesia. Ya. Itu yang terpenting harus kita pahami bersama-sama. Ya. Bahwa pekerjaan kita itu sangat strategis karena kenyang dan tidaknya manusia tentu ditentukan oleh keberhasilan pertanian kita. Ya. Bayangkan kalau kita mengalami puso seperti tahun 75-76 di mana ada puso 1,5 juta hektar yang tidak panen, pasti kita Biasa. akan mengalami Kelaparan Pak. kelaparan ini. Atau Belum lagi kekurangan pangan yang ini sekarang mau ngimpor juga negara yang lain pada nyimpen semua Nah, Pak. itu kan. Karena global kayak gini kan, Iya. perang dan semua cuaca anomali seperti ini. Iya, Mau kan. ngimpor juga nggak ada barangnya kan gitu. lagi kenali sumber daya lokal, Ya. kenali semua segenap potensi lokal kita Hmm. dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan secara bijaksana. Ya. Jangan eksploitatif. Ya. Gitu ya. Oke, menarik sekali Pak Kamim, Pak Hendro. Jadi ini sebelum saya akhiri, mungkin setelah ini saya coba akan melontarkan 2 pilihan gitu ya. Nanti Pak Hendro dan Pak Kamim bisa milih salah satu. Cepet-cepet aja, nggak perlu sebutin alasannya. Ya. Yang penting antara A dan B milih apa. Ya. Nah gitu ya, jadi nanti mungkin gantian Pak Hendro dulu baru Pak Kamim gitu ya. Oke Pak Hendro dulu ini. Soto apa pecel lele Pak? Soto. Kalau Pak Kamim polikultur atau monokultur Pak? Polikultur. Oke. Pak Hendro lagi Malang apa Lamongan Pak? Lamongan. Lebih menarik Lamongan namanya. Dangdut atau pop? Dangdut dong. Dangdut dong. Madura dilawan. Ya. Kopi atau teh Pak? Kopi. Kopi. Turki atau Australia Pak? Australia. Kenapa Australia Pak? Karena saya bantu saya di sana. Cucu saya lah di sana. Anak-anaknya juga di Turki kan? Padi apa melon Pak Hendro? Padi. Pak Kamim, mentik susu apa ciherang? Mentik susu wangi. Mentik susu wangi ya, karena memang lebih enak. Iya. Dan itu saya juga suka. Saya kira itu Pak Kamim, Pak Hendro, terima kasih Kita sekali. sudah produktivitas yang optimal mentik susu wangi itu 9 ton. Wow, ini luar biasa ini. Jadi nanti tinggal diperbaikan kualitasnya. Kita coba benahi bareng-bareng pasca panen, terus kemasan dan sebagainya ya. Sehingga nanti hulu hilir bener-bener seimbang, kita pegang semua dan benar-benar jadi korporasi pertanian yang menguntungkan. Begitu guys, saya kira terima kasih sekali sudah hadir di podcast Bincang Departemen HPT. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Semoga panjenengan semua sehat-sehat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk HPT UB.